Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kita terus senantiasa bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala, atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Karena seorang hamba yang wajib baginya untuk dia tunaikan ketika Sang Pencipta memberikan nikmat kepadanya adalah dengan bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Dia bersyukur dengan ucapannya, dia bersyukur dengan hatinya, dan dia bersyukur dengan anggota badannya. Dia mengerjakan amalan-amalan soleh dan dia mengerjakan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian selawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbarakah ini jemaah, Allah tabaraka wa taala masih memberikan kita nikmatnya. Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa melanjutkan kajian dan pelajaran kita, membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga kita. Permasalahan yang kadang terjadi dari sisi suami dan kadang pula terjadi dari sisi sang istri. Karena sejatinya rumah tangga yang berbahagia itu bukanlah rumah tangga yang tidak ada masalah di dalamnya. Dan jelas kita sampaikan bahwasannya rumah tangga itu pasti ada permasalahan di dalamnya. Dan yang menjadi kebahagiaan adalah ketika dua pasangan tersebut dihadapkan oleh sebuah masalah, maka dia berusaha untuk menyelesaikannya dan terus berusaha untuk berintrospeksi diri, berbenah diri, baik dari sisi sang suami kemudian dari sisi sang istri. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad menuliskan sebuah kitab yang sangat mulia, kitab yang terkadang terjadi permasalahan di dalam rumah tangga tersebut. Maka beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Akhta'ul Azwaj, kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan atau yang terkadang terjadi dari sisi suami. Kemudian Al-Akhta'ul Jauzat, kemudian kesalahan-kesalahan yang terkadang terjadi dari pihak sang istri. Maka di sini beliau menyebutkan dalam kitabnya yang sudah diterjemahkan, yaitu Rapor Merah Suami Istri. Beliau mengatakan di antara kesalahan yang terkadang terjadi dari pihak sang suami, dan ini adalah kesalahan yang terakhir dari kitab Al-Akhta'ul Azwaj atau Rapor Merah Sang Suami. Maka beliau mengatakan di antara kesalahan yang terkadang terjadi dari sang suami adalah sedikit qanaah dan suka melirik wanita lain. Maka di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ada para suami yang dia memiliki sedikit sikap qanaah.
dan terlalu sering melihat keindahan atau milik orang lain, yakni ia tidak pernah bersifat merasa cukup, dan kemudian segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dia tidak merasa qanaah, dia tidak merasa cukup dengan pemberian yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal terkadang pemberian yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada dia itu lebih banyak daripada orang lain. Yang diberikan kepada dia bahkan lebih baik daripada yang diberikan kepada orang lain. Tapi terkadang sifat qanaah itu tidak ada pada diri kita. Maka lihat seorang manusia atau seorang hamba ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala membentangkan dia dunia, maka dia tidak akan cukup dengan satu dunia, dia akan mencari dunia yang kedua dan yang ketiga. Karena memang sifat seorang hamba Allah atau sifat seorang manusia itu dia rakus dan tamak dengan dunia, walaupun terkadang dia sudah memiliki yang lebih daripada orang lain. Apalagi dia tidak dibarengi dengan ilmu agama, yang dia tidak faham dengan nikmat tersebut, maka dia akan terus mencari dunia dan terus mencari dunia. Maka Nabi SAW mengatakan, seandainya ada pada diri anak Adam dia memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka sungguh dia akan mencari emas yang berikutnya dan yang berikutnya. Maka yang bisa membuat penuh keinginan dan membuat penuh perutnya anak Adam adalah dengan tanah, kata Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Maka ketika dia sudah dimasukkan ke dalam tanah, ketika dia sudah meninggal dunia, maka akan selesai sifat angan-angannya, kemudian sifat tidak merasa cukupnya dengan hal tersebut. Kemudian beliau mengatakan, di samping itu kita sering melihat segala sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, sehingga hatinya pun tidak bisa merasa tenang dengan hal tersebut. Meskipun milik orang lain tersebut sedikit jumlahnya, Allah kasihkan dia yang banyak, tapi terkadang kita kalau melihat punya orang itu lebih bagus, lebih indah. Maka sering kita dengar pepatah, rumput tetangga itu lebih indah biasanya daripada rumput kita. Apa maksudnya? Terkadang ketika kita melihat punya orang itu lebih indah daripada punya kita. Dan ini terjadi ketika seorang itu tidak memiliki rasa qanaah dia. Dia tidak memiliki rasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tidak melihat faedah yang ada pada dirinya yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Seolah-olah dia mengatakan bahwasanya yang dimiliki oleh saudaranya, yang dimiliki oleh temannya adalah sesuatu yang lebih bagus dan lebih baik. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan yang terbaik, bahkan memberikan yang lebih bagus kepadanya. Dan ini adalah sifat seorang manusia yang dia senantiasa tamak, yang dia senantiasa rakus, dan itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, Anda bisa melihat orang seperti itu akan berbuat hasad kepada saudaranya, kepada karib kerabatnya, kepada teman-temannya, baik berkenaan dengan dunianya, bahkan yang berkenaan dengan istri yang mereka miliki. Padahal ketika istrinya ini dia rawat, kemudian istrinya ini dia perhatikan, maka sungguh mungkin istrinya lebih cantik dari istri tetangganya dan yang lainnya. Maka demikianlah seorang orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka setan ini akan senantiasa menggoda dia, jemaah. Karena setan ini dia memiliki rasa dendam kepada kita dan enggak mau memberikan kita kebahagiaan. Bahkan Rasulullah SAW memberikan kabar kepada kita tentang masalah syaitan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Inna syaitan qa'ada li bani Adam bi kulli atrukihi. Sesungguhnya setan itu akan menyiapkan semua tipu dayanya untuk menjatuhkan dan untuk membinasakan orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara sudut yang lainnya dari permasalahan ini adalah
seringnya seorang suami yang terkadang dia melihat kepada wanita yang bukan istrinya. Jika ia melihat seorang perempuan, maka ia pun segera mengikuti dengan pandangan matanya, sehingga terkadang hatinya pun ikut tertarik dengan perempuan tersebut. Bahkan yang lebih buruk dari itu adalah kegemaran seorang suami yang melihat para penyiar acara tertentu, artis dan para penari yang menggunakan make up yang tebal. Padahal kalau saja make up itu digoreskan pada wajah perempuan yang dia miliki, atau bahkan kepada wanita yang paling buruk mukanya, maka sungguh akan membuat dia seperti rembulan. Dan memang jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, terkhusus permasalahan perempuan ini adalah sesuatu yang sangat berat bagi kaum muslimin, yang mana Rasulullah SAW mengajarkan dan mengingatkan kepada kita. Orang-orang di zaman Rasulullah SAW yang mana beliau mengatakan, ada orang-orang yang gagah perkasa di antara kalian, ada orang-orang yang dia memiliki ketangkasan di antara kalian, yang gagah berani dia, tetapi ternyata yang bisa melemahkannya, yang bisa merusaknya, dan yang bisa menjatuhkannya adalah perempuan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguh ketika perempuan itu keluar dari rumahnya, maka zayyanaha syaitan, setan itu menghiasi dia, sehingga setiap orang yang memandangnya akan membuat dia tertarik, yaitu orang-orang yang dia tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Bahkan yang lebih buruk, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, terkadang nih seorang suami ini merasa atau memiliki hobi melihat perempuan-perempuan dan yang lainnya, yang bahkan dia bukanlah istrinya, melihat wajahnya, melihat yang lainnya. Kemudian dia memandangi mereka dengan pandangan yang terkagum-kagum, dan setelah pandangan matanya dikembalikan kepada sang istri, maka ia pun memandang dengan pandangan yang meremehkan, dan itu kadang terjadi jemaah. Ini kita nih seorang bapak atau seorang suami yang terkadang dia suka nonton YouTube jemaah, dibuka YouTube, kemudian dia dapati di sana banyak artis-artis, dilihat di sana banyak wanita-wanita yang cantik. Ketika dia melihat istrinya, dia mengatakan, engkau tidak lebih cantik dengan orang yang ada di YouTube tersebut. Maka itu akan menyakiti perasaan istrinya jemaah, dan itu akan membuat dia akan semakin tersakiti, dan akan menjadikan rumah tangga itu akan hancur. Maka seorang suami yang dia beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang akan mengajak keluarganya masuk ke dalam surga, yang dia harus mencegah keluarganya jatuh ke dalam neraka, dia harus memiliki ilmu yang lebih banyak, dia harus memiliki ketakutan yang lebih banyak kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia harus jaga dirinya, dia harus jaga pandangannya, dia harus jaga nafsunya. Maka seorang suami itu memiliki tanggung jawab yang berat jemaah. Kita sebagai suami itu berat tanggung jawabnya. Tanggung jawab mencari nafkah, tanggung jawab untuk membawa keluarga kita masuk ke dalam surga, tanggung jawab untuk menahan diri kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin, dan yang lainnya. Maka kita harus senantiasa bersabar, harus senantiasa qanaah, harus senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka di antara faktor yang bisa menjadi penolong untuk mengobati fenomena ini adalah sebagai berikut. Untuk menolong seorang suami dari tergoda, dari memiliki sifat tidak qanaah, dari memiliki sifat tidak bersyukur, dari memiliki sifat dia tidak merasa cukup dengan istrinya, dia tidak merasa bahagia dengan istrinya, dia tidak memiliki rasa malu, dia menjadikan istrinya adalah atau menganggap istrinya lebih buruk daripada yang lainnya, atau bahkan dia mengatakan bahwasanya milik tetangganya lebih bagus daripada miliknya, padahal dia memiliki sesuatu yang lebih berharga dan lebih cantik yang dimiliki oleh tetangganya. Maka di antara faktor yang bisa menolong seseorang untuk menghindari hal-hal tersebut,
Yang pertama adalah hendaknya seorang suami senantiasa bertakwa kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah Rabbul Alamin. Yakni dengan mengokohkan hatinya di atas kesucian, menjaga pihak lain dari umbaran pandangan, karena tidak ada perbuatan samar yang tidak bisa dilihat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sesuatu yang tidak nampak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi nampak, dan sesuatu yang dirahasiakan bagi Allah akan menjadi jelas. Apa maksudnya di sini jemaah? Bertakwa kepada Allah itu bukan hanya di tempat yang ramai. Kadang kita nih kalau bertakwa kepada Allah di tempat ramai saja, ketika kita kumpul sama sohib-sohib kita, ketika ada kita ngelihat nikmat yang ada pada diri saudara kita, Masya Allah, kita mengatakan bahwasanya itu adalah nikmat yang sangat indah yang patut disyukuri. Bahkan ketika kita melihat sesuatu yang haram, kita mencegah diri kita untuk melakukan sesuatu yang haram tersebut. Tapi ketika berada di tempat yang sepi, kita adalah orang-orang yang paling pertama melakukan perbuatan maksiat tersebut. Dan ingat, perbuatan seperti itu akan menghapuskan, bahkan akan menghancurkan amalan yang selama ini kita kerjakan. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah hadis yang berasal dari Sauban, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la'amanna aqwamun yaumal qiyamah ya'tuna yaumal qiyamah bi asri amsalatil jibal tihamatal bayda. Maka nanti pada hari kiamat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang-orang di antara kalian membawa pahala yang sangat besar. Bahkan pahalanya itu seperti gunung timah yang sangat besar. Seperti gunung timah yang sangat besar. Dia datang membawa pahala solatnya, dia datang membawa pahala sodakohnya, dia datang membawa pahala puasanya, dia datang membawa pahala mencari nafkah untuk keluarganya. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faja'alaha Allahu haba'an mansura. Allah jadikan amalannya tersebut itu menjadi debu yang bertebangan. Akhirnya sahabat tersebut pun mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifhum lana ya Rasulullah, jallihum lana ya Rasulullah, hatta la nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kabarkan kami siapa mereka wahai Rasulullah, berikan kami ciri-cirinya siapa mereka wahai Rasulullah, supaya kami ini tidak terjatuh sebagaimana mereka terjatuh ke dalam perbuatan tersebut, sedangkan kami tidak mengetahuinya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innahum min ikhwanikum, sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian, min jildikum, dari kulit-kulit kalian. Kulit kalian sama dengan kulit mereka. Mereka bukan malaikat, mereka bukan orang-orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Mereka melakukan hal tersebut. Cuman ketika dia bertakwa kepada Allah, dia cuma bertakwa di tempat yang ramai. Ketika dia berdua-duaan dengan Allah Jalla Jalaluhu, dia adalah orang yang paling pertama melakukan perbuatan maksiat tersebut. Dia takut kepada Allah ketika banyak orang, tetapi ketika dia berduaan dia tidak takut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian jemaah, di antara cara kita untuk menghilangkan atau untuk mengobati kesalahan yang kita lakukan seperti ini, jemaah, merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah itu maha melihat dan kita tahu dan yakini hal tersebut. Allah itu maha mengetahui semua yang kita lakukan, jemaah, dan kita tahu dengan hal tersebut. Maka setiap gerak-gerik kita yang memungkinkan itu adalah perbuatan dosa, maka kita jauhi dan kita mengatakan, Allahu Jalla Jalaluhu melihat apa yang aku perbuat. Allahu Rabbul Alamin melihat apa yang aku lakukan, dan aku takut dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu harus senantiasa tertancap pada diri kita, jemaah, sehingga kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara cara untuk menolong dan mengobati fenomena seperti ini, jemaah, yaitu kurang qanaahnya seorang suami, kemudian dia mudah atau suka melirik wanita yang lain,
dia tidak merasa cukup, dia tidak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada dirinya, yaitu dengan menundukkan pandangan jemaah. Dan beliau mengatakan di sini, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, barang siapa yang menundukkan pandangannya berarti dia telah mentaati Rabbnya, membuat hatinya tenang, menjaga agamanya, dan selamat dari dampak buruk mengumbar pandangan. Ada yang mengatakan sesungguhnya menahan pandangan sekilas lebih ringan daripada terus-menerus dalam kesedihan. Kemudian menundukkan pandangan akan mendatangkan kecintaan kepada Allah serta kekuatan dan kebahagiaan di dalam hati. Sebaliknya, mengumbar pandangan akan berakibat melemahnya hati dan membuatnya bersedih. Menundukkan pandangan juga akan membuat hati menjadi kuat dan giat, mendatangkan firasat yang benar bagi pelakunya, sebagaimana hal itu juga akan menghalangi setan masuk ke dalam hatinya. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, menundukkan pandangan dalam agama Islam itu disyariatkan baik dalam permasalahan dunia, dalam permasalahan wanita atau permasalahan harta. Maksudnya menundukkan pandangan di sini ada yang dia secara zahir yaitu melihat kemudian menundukkan, kemudian yang berikutnya itu maksudnya tidak peduli dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada orang lain, yang dia tidak mau tahu dengan hal tersebut. Ketika saudaranya mendapatkan nikmat, dia berbahagia dan dia tidak perlu menghitung-hitung kebanyakan yang ada pada diri saudaranya, karena akan membuat dia merasa bersedih. Kenapa kok saudaraku dikasihkan harta yang banyak, kenapa aku yang tidak banyak? Dan akan membuat dia ragu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan bahkan akan membuat dia mengeluh. Dan tidak sedikit orang-orang yang ketika dia mengumbar pandangannya, yang dia tidak menundukkan pandangannya dari harta yang dimiliki oleh saudaranya, terkadang dia akan mengeluh dan menyalahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan ada orang yang mengatakan, ya Allah, kenapa harus aku yang diuji seperti ini ya Allah? Kenapa engkau tidak adil ya Allah? Aku sudah sholat ya Allah, aku sudah puasa ya Allah, aku sudah berbuat baik kepada orang lain ya Allah, aku duduk menuntut ilmu ya Allah. Kenapa orang yang dia tidak pernah sholat, yang dia tidak pernah puasa, yang dia tidak pernah berbuat baik, engkau berikan kekayaan yang banyak, sedangkan aku yang sudah banting tulang, aku yang terus-terusan berada di jalan yang halal, aku senantiasa jujur, kenapa aku diberikan kesempitan dan diberikan kesusahan dalam harta? Terkadang kita mengatakan hal tersebut jemaah. Maka di antara cara untuk menghilangkan sifat atau hal yang terbesit dalam hati kita dengan penyakit tersebut, mengatakan bahwasanya Allah itu enggak adil, kita harus tahu jemaah, kenapa Allah Rabbul Alamin bisa menguji kita itu lebih dengan ujian kepada orang lain. Maka yang pertama yang kita perlu ketahui bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menguji kita lebih banyak daripada orang lain, itu menunjukkan keimanan kita ini lebih tinggi daripada orang lain tersebut. Maka kita jangan merasa rendah hati. Kita jangan merasa Allah itu tidak adil kepada kita dengan melihat harta yang dia miliki. Dia tidak pernah sholat tetapi dia kaya. Dia tidak pernah puasa, dia memiliki mobil yang banyak. Kita yang rajin sholat, yang kita rajin puasa, Allah tidak memberikan mobil, tidak memberikan kekayaannya, tetapi malah Allah menguji kita dengan ujian yang terus menerus. Maka kita harus pahami bahwasanya Allah menguji kita itu yang pertama karena keimanan kita lebih hebat daripada orang tersebut. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Ankabut. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ahasiban nas ayyutraku ayyakula amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka ketika dia mengatakan beriman kepada Allah, ketika dia mengerjakan ketaatan kepada Allah, dia sholat, dia puasa, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan mengujinya? Maka sungguh Allah akan menguji kita. Itu alasan pertama kenapa kita sering diuji oleh Allah. Adapun orang-orang yang dia memiliki kekayaan yang banyak, yang dia meninggalkan sholat, Allah tidak perlu uji dia karena kekayaan yang dia miliki tidak ada manfaatnya jemaah. Kemudian alasan yang kedua,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita, orang-orang yang terkadang diuji oleh Allah tabaraka wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah jikalau mencintai sekelompok kaum, jikalau dia mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Ternyata ujian yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala itu adalah tanda kecintaan Allah tabaraka wa taala kepada kita. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, di antara faktor yang bisa menjadi penolong untuk mengobati fenomena ini adalah yang ketiga, senantiasa bersikap qanaah, bersikap merasa cukup, bersikap menerima apa yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala. Apabila seorang hamba senantiasa merasa qanaah, maka matahari kebahagiaan pun akan menyinarinya. Yang mana Allah Jalla Jalaluhu mengatakan dalam surat Thaha ayat yang ke-131. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya litaftinakum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Maka beliau mengatakan, Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan di sini, dan janganlah kamu tunjukkan kedua matamu kepada sesuatu yang telah kami berikan kepada golongan di antara mereka, yaitu orang-orang kafir, yang dia diberikan harta banyak, yang dia diberikan apa yang dia inginkan sebagai bunga kehidupan untuk kehidupan dunia, untuk kami coba mereka dengannya. Itu hanya untuk mereka saja di dunia. Tapi ingat, sesungguhnya kebahagiaan itu untuk kita selama-lamanya di akhirat jemaah. Dan karunia Rabbmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka kita tidak boleh merasa tidak cukup. Seandainya ada yang kita minta kepada Allah tabaraka wa taala, kemudian Allah tidak berikan yang kita minta, tidak sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah tabaraka wa taala, bisa jadi Allah memberikan yang lebih baik daripada hal tersebut. Ada orang dia tidak diberikan anak sampai berpuluh-puluh tahun. Bisa jadi ada hikmahnya di balik hal tersebut. Atau mungkin ada keutamaan yang diberikan dia di kejadian atau di ujian tersebut. Maka lihat, ada orang-orang yang dia berdoa kepada Allah tabaraka wa taala supaya dia diberikan uang 60 juta. Dia berdoa kepada Allah tabaraka wa taala mengatakan, ya Allah, aku minta uang 60 juta ya Allah. Aku ingin membeli ini dan membeli itu. Dan berpuluh-puluh tahun dia berdoa kepada Allah tabaraka wa taala dengan hal tersebut. Ternyata Allah tabaraka wa taala belum bisa memberikan, belum memberikan dia 60 juta tersebut. Tapi Allah tabaraka wa taala memberikan yang terbaik kepada dia jemaah. Suatu ketika dia keluar bekerja jemaah, dia menggunakan kendaraannya sepeda motor, kemudian dia berangkat pergi ke tempat kerjanya dan dia tergesa-gesa berangkat jemaah. Maka dia hendak melewati atau menyalip mobil yang mengangkut atau truk yang mengangkut mobil yang sangat besar tersebut jemaah. Mau disalip jemaah, pas di tengah-tengah tiba-tiba ada mobil yang dari depan pun dengan kecepatan yang sangat kencang. Kemudian apa yang dikatakan oleh laki-laki tersebut? Seandainya bukan karena penjagaan Allah, kemudian kuatnya aku memegang gagang sepeda motor tersebut, kendali sepeda motor tersebut, mungkin aku akan ditabrak. Dan seandainya kalau aku ditabrak, kemudian aku selamat, maka mungkin akan keluar biaya untuk operasi, yaitu sebesar 60 juta. Ternyata di sini Allah tabaraka wa taala memberikan dia yang terbaik. Dia meminta uang 60 juta kepada Allah tabaraka wa taala. Allah jadikan dia selamat, Allah jadikan dia terus sehat dan tidak kena dengan musibah tersebut. Maka inilah yang menjadi hasil dari doa kita jemaah. Maka terus berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Walaupun sejatinya yang kita minta tidak sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah tabaraka wa taala, yang diberikan oleh Allah tidak sesuai dengan apa yang kita minta, karena bisa jadi itu lebih baik daripada yang kita harapkan jemaah.
Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, barang siapa yang tidak menjadi mulia dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti jiwanya telah terputus. Barang siapa yang selalu mengikuti pandangan matanya untuk melihat orang lain, maka panjanglah kesedihannya. Maka ketika melihat kesuksesan orang lain, kita akan stres, jemaah. Kita akan stres. Kita sudah diberikan harta yang banyak, tapi milik saudara kita ini kita tidak memiliki hal tersebut, akan membuat kita ini memiliki kesedihan yang sangat panjang. Dan barang siapa yang menyangka bahwa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya terdapat pada makanan, terdapat pada minuman, terdapat pada pakaiannya, maka sesungguhnya sangat sedikit ilmu yang dia miliki, serta nyatalah azab yang akan ia terima. Nikmat itu bukan dilihat hanya sekedar harta saja, jemaah. Bukan sekedar kita keluar pergi ke mall, lihat orang pada makan di restoran, kita nggak bisa makan, jemaah. Bukan itu aja nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita datang ke mall, kita cuma lewat, orang-orang belanja baju, beli tas, beli yang lainnya. Bukan itu aja nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, jemaah. Allah masih memberikan kita nikmat bisa melihat, Allah bisa memberikan kita nikmat bisa menghirup udara, Allah memberikan kita nikmat bisa mendengar dengan jelas, Allah memberikan kita nikmat tangan kita ini bisa memegang sesuatu, bisa memberikan kita nikmat bisa berbicara, bisa berjalan dan yang lainnya. Maka itu adalah nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak yang harus kita syukuri. Dan untuk mensyukuri dan merasa qanaah, ini pernah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la yanzuru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdaru alla tajdaru ni'matallahi alaikum." Wahai orang-orang yang beriman, jikalau ingin kalian qanaah, jikalau kalian ingin bersyukur, maka hendaknya kalian melihat orang yang ada di bawah kalian. Jangan kalian lihat orang yang ada di atas kalian. Karena kalau kalian melihat orang di bawah kalian, fa innahu ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum, maka hal tersebut bisa mencegah engkau dari mengkufuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada engkau. Kita nggak punya mobil, kita cuma punya sepeda motor yang rusak. Jangan lihat orang yang punya mobil. Karena kalau kita melihat orang yang punya mobil, kita akan mengeluh, kita akan menggerutu dan yang lainnya. Bahkan kita tidak mensyukuri nikmat dikasihkan motor oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk mendapatkan nikmat dan bersyukur dengan nikmat tersebut, lihat di bawah kita ada yang cuma punya sepeda ontel, ada yang cuma jalan kaki, bahkan ada orang yang duduk di kursi roda, bahkan ada orang yang gak bisa berjalan. Maka kita yang menggunakan sepeda motor, kita yang memiliki sepeda dan kita masih diberikan kesehatan, kita bersyukur dengan hal tersebut. Kemudian lihat orang yang di bawah kita, kita akan senantiasa mendekatkan diri kepada Allahu Rabbul Alamin. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka disebutkan oleh Syekh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala pada tafsir ayat yang telah lalu menjelaskan maknanya, janganlah kamu mengumbar kedua matamu dengan penuh takjub, dan janganlah kamu mengulang-ulang pandanganmu karena terpukau dengan berbagai keadaan dunia serta bersenang-senang dengannya, baik berupa makanan dan minuman yang lezat, baju yang sangat bagus, rumah yang diperindah, wanita yang cantik, karena semua adalah bunga kehidupan dunia, sehingga hati yang tertipu akan senang dengannya, lalu mengambilnya penuh dengan ketakjuban dan dengan pandangan orang yang paling ada, kemudian penuh takjub dengan pandangan orang-orang berpaling, dan kaum yang zalim menutup mata dari akhirat dan bersenang-senang dengannya. Terkadang seperti ini jemaah. Maka silakan ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan nikmat, kita nikmati nikmat tersebut.
Tapi sembari jangan sampai lupa bahwasanya yang memberikan nikmat adalah Allahu Rabbul Alamin, yang memberikan nikmat adalah Allahu Jalla Jalaluh, dan nikmat itu akan diminta pertanggungjawabannya jawabannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka silahkan kita berbahagia di dunia, kita bermewah-mewah di dunia, kita bersenang-senang di dunia, tapi kemewahan, kesenang-senangan tersebut harus berada di bawah ketakwaan. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Maka tidak mengapa orang itu menjadi kaya, tidak mengapa orang itu menikmati kehidupan dunia selama dia bertakwa. Dia tidak lupa dengan haknya kepada Allah, dia tidak lupa haknya kepada manusia, dia tidak akan menyombongkan dirinya, bahkan menganggap remeh orang-orang yang di bawahnya dan seterusnya. Jemaah. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka lihatlah ucapan indah oleh Abu Faras Al-Hamdani. Maka beliau mengatakan sesungguhnya kekayaan hakikat adalah kekayaan hati. Meski tidak menyandang pangkat dan jabatan, ia tetap dihormati. Tidaklah semua yang di atas ambang sederhana itu mencukupi. Namun jika engkau qanaah, segala sesuatu akan terasa tercukupi. Dan ini kita lihat jemaah, terkadang kekayaan yang banyak itu enggak membuat orang kaya itu bahagia. Stres dia jemaah. Terkadang jabatan itu pula tidak membuat orang itu bahagia. Karena dia tahu kekayaan itu akan hilang, karena dia tahu juga jabatan itu akan hilang. Tetapi orang-orang yang memiliki sifat qanaah, apapun kondisi yang dia diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia yakin itulah yang terbaik. Tapi sembari dia bertawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Dia berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian setelah dia berusaha, dia serahkan semuanya kepada Allah Jalla Jalaluh, dan bukan hanya sekedar pasrah diri dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara cara untuk menolong dan mengobati fenomena seperti ini, yang keempat, melihat kepada orang yang lebih rendah. Yang ini yang kita sebutkan tadi. Melihat kepada orang yang lebih rendah dalam urusan dunia, dan melihat kepada orang yang lebih tinggi dalam urusan serta seluruh perkara yang utama, yaitu urusan agama dan yang lainnya. Mana dalil menunjukkan hal tersebut? Di bawahnya jemaah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu mimman fuddila alaihi." Ini sama dengan hadis yang kita katakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum." Maka lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang di atas kalian. Ini permasalahan dunia, karena dengan melihat orang di bawah kalian, kalian akan bersyukur. Kemudian beliau mengatakan juga di sini, jika salah seorang dari kalian melihat kepada orang lain yang telah diberikan keutamaan harta dan bentuk fisik, maka hendaknya dia melihat kepada orang yang lebih rendah dari dirinya. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Muslim dalam menambahkan tentang masalah hadis ini yang kita sebutkan tadi juga hadisnya, bahwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Karena yang demikian lebih pantas bagi kalian supaya kalian itu tidak meremehkan nikmat Allah. Maka lihatlah orang yang di bawah kita. Ada orang yang lebih susah daripada kita, ada orang yang lebih banyak lagi kekurangan daripada kita. Maka kita bersyukur sembari berusaha untuk menjadi yang terbaik jemaah. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala dalam syarah hadis ini menjelaskan, hadis ini mencakup sekian banyak makna kebaikan. Karena seorang tidak mungkin memiliki keadaan terkait dengan agama, beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh, kecuali setelah ia mendapati orang yang lebih tinggi darinya. Oleh karena itu, tatkala hatinya ingin menyusul orang ini, niscaya dia akan menganggap pendek keadaannya, sehingga ia pun akan terus menambah kedekatannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kalau dia urusan akhirat. Kalau urusan akhirat itu jangan kita merasa cukup dengan apa yang ada pada diri kita, jemaah.
Kenapa kita mengatakan hal tersebut? Surga Allah itu begitu mahal, jemaah. Kalau kita mau bayar dengan amalan-amalan yang kita kerjakan itu nggak akan bakalan cukup. Kita mau banggakan amalan apa, jemaah? Mau membanggakan amalan sholat. Apakah amalan sholat kita sempurna? Kita katakan terkadang lah. Terkadang ketika kita sholat ini ada saja yang terbesit dalam hati kita, jemaah. Kadang-kadang lagi sholat kita, kunci motor yang sudah 1 minggu hilang itu ketemu dalam sholat. Ketemu dalam sholat, jemaah. Dan ada orang yang dia menyebutkan ceritanya. Dia mengatakan, ana lagi sholat Ustaz, dan ana itu pernah kehilangan nih mau jahit baju Ustaz. Kemudian ana lupa naruh benang sama jarumnya. Dalam sholat tuh Ustaz, ana diingatkan disuruh nyari di atas lemari Ustaz. Ana selesai sholat, ana cari di atas lemari itu ketemu. Itu jarum sama benangnya ada Ustaz. Yang ana cari beberapa hari ini Ustaz, beberapa waktu ini untuk menjahit baju saya. Kemudian kunci pun seperti itu, jemaah. Kemudian apakah itu yang akan membuat kita bangga? Kemudian kita mengatakan sudah cukup, yang penting saya sholat. Jangan salahkan orang yang sholat, salahkan orang yang gak sholat. Seperti itu kita cukupkan dengan ibadah kita, kemudian kita tidak mau melakukan ibadah yang lainnya. Kemudian itu yang kita harapkan untuk membuat keluarga kita masuk ke dalam surga. Apa yang kita banggakan, jemaah? Maka terus melakukan amalan-amalan soleh. Lihat orang-orang yang senantiasa dalam ketaatan dan kita harus iri. Lihat keluarga orang bahagia, dia tidak pernah bertengkar, dia tidak pernah berantem. Ketika dia ada permasalahan, dia selesaikan dengan kepala dingin. Kita pun juga harus seperti itu, kita contoh. Bagaimana Rasulullah SAW dalam rumah tangganya itu ada masalah. Dan kita contoh bagaimana Nabi SAW menyelesaikan masalah. Bukan kita tidak peduli dan yang lainnya. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian seorang insan yang selalu melihat kepada wanita yang lain atau yang bukan istrinya. Terlebih lagi wanita-wanita yang dia lihat di berbagai media massa. Lalu ia terpukau dengan kecantikan mereka dan tidak lagi memperhatikan sang istri disebabkan wanita tersebut. Berarti ia adalah seorang insan yang tidak bisa melihat berbagai perkara dengan mata akal yang jernih. Karena kalau saja dia berpikir dengan akalnya dan meletakkan timbangan dengan seadil-adilnya antara wanita tersebut dengan istrinya, niscaya wanita yang bertabarruj dan tidak mengenakan hijab itu tidak lebih baik daripada istrinya yang selalu bersabar, bertakwa ataupun beribadah baik, suci, kemudian senantiasa menjaga suaminya baik ketika dia berada di dekatnya ataupun tidak. Demikian pula ia menampakkan dirinya kepada sang suami dengan kehalusan hatinya, mendidik anak-anaknya di atas kesucian, keutamaan, dan menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Dan ini harus kita lihat sama istri kita, jemaah. Terkadang kita kalau melihat wanita yang cantik yang lainnya, kadang-kadang kita lebih condong kepada dia. Kenapa kita lebih condong kepada dia? Karena kita belum memiliki dia, jemaah. Karena kita belum memiliki dia dan kita belum tahu kepastian hal tersebut. Karena kalau orang sudah memiliki, kadang-kadang dia bosan dengan hal tersebut kalau dia tidak mensyukuri. Dan seandainya kalau kita lihat pada istri kita, jemaah, itu jauh lebih banyak yang kita dapatkan daripada orang-orang di luar sana yang memikat hati kita. Yang kita lihat itu belum tentu akan seperti baik istri kita. Belum tentu akan seperti sabarnya istri kita. Belum tentu akan seperti tidak mudah membantahnya seorang istri ketika kita marahi dan yang lainnya. Maka kita harus senantiasa menjaga diri kita, menjaga pandangan kita, kemudian menjaga diri kita supaya tidak terjatuh kepada hal-hal yang akan menjatuhkan kita ke dalam kebinasaan. Kemudian beliau mengatakan, apakah kesucian dan sikap terpuji akan dimiliki oleh wanita-wanita yang bertabaruj, kemudian yang mereka tidak mengenakan jilbab? Wahai suami yang selalu melirik wanita lain, apakah Anda ridho apabila salah satu dari perempuan rusak ini menjadi istri Anda dan menjadi ibu dari anak-anak Anda? Jelas kita tidak mau dengan hal tersebut. Tapi ingat, syaitan itu senantiasa menggoda kita, jemaah. Setan itu senantiasa berusaha supaya kita ini terjatuh ke dalam perangkapnya. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala,
Di antara cara untuk menolong dan untuk mengobati penyakit yang timbul seperti ini yaitu sifat yang kurang qanaah, kemudian mudah melirik wanita yang bukan istrinya. Yang berikutnya adalah memiliki pemahaman yang benar tentang makna kecantikan. Karena kecantikan itu jemaah bukan hanya sekedar wujud yang ada di muka orang itu saja lah. Tapi kecantikan itu adalah kecantikan ketika dia berlemah lembut dalam bicara, dia tidak mudah menghinakan orang lain, berlemah lembut dalam bermuamalah, bahkan ketika dia merawat kita dan yang lainnya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jemaah, dia memberikan atau Rasulullah SAW memberikan solusi ketika ada seseorang ini ingin menikahi wanita, menikahi perempuan yang akan menjadi pasangan hidupnya. Maka Nabi SAW memberikan kita saran apa? Tunkahul mar'ah li arba. Wanita itu dinikahi dengan 4 hal. Yang pertama adalah lihasabiha, yaitu karena hartanya, liha karena hartanya, dilihat hartanya dulu, dia kaya apa miskin. Kemudian lihasabiha, yaitu dengan keturunannya. Kemudian dijamaliha karena kecantikannya. Kemudian yang keempat, lidiniha karena agamanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fadfar bidzatidin taribat yadah. Walaupun dia tidak terlalu kaya, kemudian dia memiliki nasab yang jelas bagus, nasabnya baik-baik, kemudian walaupun dia tidak terlalu cantik tapi agamanya baik, maka dia tidak akan pernah menentang kita jemaah, dia tidak akan pernah menghinakan kita, dan dia tidak akan pernah mengkhianati amanah yang kita berikan kepada mereka. Maka itu diantara solusi yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengetahui kecantikan yang sejati. Karena kecantikan itu bukan hanya di mukanya jemaah, kecantikan itu bukan hanya di raut mukanya. Karena memang dalam menikah itu kecantikan itu perlu. Kalau memang dapat 4 sifat ini, maka silakan segera untuk menikahi dia, atau kita dapatkan dia cantik, dia memiliki harta, kemudian nasabnya bagus, kemudian agamanya bagus, maka itu yang terbaik. Tapi kalau seandainya dia kecantikannya biasa, kemudian dia tidak kaya orangnya, tetapi dia memiliki keturunan yang baik, kemudian agama yang bagus, maka itulah yang terbaik. Karena kecantikan ini bisa diusahakan jemaah. Dan kita lihat jemaah, antum lihat di media-media sosial, banyak orang-orang yang kelihatannya cantik, tapi sejatinya yang aslinya itu enggak cantik. Dia cuma cantik karena dengan make up-nya dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, halaman yang ke-211. Melihat akibat yang akan terjadi. Maka di antara cara supaya kita ini bisa terhindar dari sifat seperti ini, merasa ketidakqanaah, kemudian terkadang sering melihat atau melirik wanita yang bukan istrinya, dia harus lihat apa akibat yang akan terjadi ketika dia melirik perempuan atau yang telah diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan akan merusak agama seseorang, kemudian melenyapkan kepribadian mulia, kemudian mendatangkan kesedihan dan yang lainnya. Dan memang seorang muslim itu jemaah, ketika dia hendak melakukan sesuatu perbuatan, dia harus menimbang-nimbang. Dia harus melihat mana yang terbaik, mana yang tidak baik. Dan ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan al-qaisu, seseorang yang cerdas itu adalah orang yang beramal dan mengharapkan atau melihat sebab akibat yang terjadi yang akan datang dari apa yang dia lakukan. Bahkan ada orang yang mengatakan atau disebutkan ketika seorang mukmin itu adalah mukmin yang sejati, mukmin yang senantiasa bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dia senantiasa beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan memikirkan semua ucapan yang keluar dari ucapannya, dia akan memikirkan semua perbuatannya, apa yang akan terjadi dari perbuatannya tersebut. Bahkan dia akan mendahulukan untuk mencegah perbuatan buruk daripada dia mendapatkan kemaslahatan. Dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di dalam kaidah Manzumah Usul Fikih atau Manzumah Fikihiyah. Beliau mengatakan dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih.
Mencegah keburukan itu lebih utama daripada dia mendapatkan kemaslahatan. Dia harus cari. Kalau dia lihat ternyata dengan melirik wanita lain, dengan dia bertelazud, merasa bernikmat-nikmat dalam melihat wanita lain yang bukan mahramnya, yang bukan istrinya, akan terjadi perzinahan misalnya dan yang lainnya, maka hendaknya dia melihat apakah kebaikannya itu lebih banyak atau keburukannya. Ketika dia melihat keburukannya lebih banyak, maka diutamakan untuk menjaga diri dari keburukan tersebut. Maka kita tidak hanya mencari yang baik saja sekedar menurut hawa nafsu kita, tapi akan berakibat yang sangat besar. Kemudian di sini beliau menyebutkan kesimpulannya, yang namanya jiwa besar, ia akan jauh dari perkara-perkara yang tidak baik. Dan sifat ikhlas memiliki pengaruh paling kuat dalam kebahagiaan seorang suami dalam keluarganya. Jika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rizki berupa istri yang solihah kepada seorang laki-laki, maka hendaknya dia berbahagia. Demikian pula hendaknya dia menjaga dengan sekuat tenaga, karena seorang istri yang solihah adalah perdagangan yang sangat menguntungkan dan merupakan kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Taala. Maka lihat, sungguh indah senandung penyair yang melukiskan sifat seorang wanita muslimah dengan sifat sucinya, tubuhnya yang tertutup rapi, dan kebahagiaan yang sangat besar bagi orang-orang yang mendapatkan. Ia mengatakan, sebutir mutiara tersimpan dalam kulit kerang begitu rapinya. Keindahannya sampai mengalahkan seluruh mutiara yang ada. Permukaannya yang elok dilapisi cahaya-cahaya dan kilauan yang menyelimutinya atau kilau yang menyelimuti. Keindahannya tetap memancar meski saat tersembunyi. Sinarnya yang bersih terlihat terang penuh dengan keindahan. Sinar itu memancar dari hati yang terang laksana rembulan. Ia mengalahkan semua cahaya kepalsuan. Tidak ada permukaan yang tercampur noda kekusaman. Hampir-hampir ia nampak sangat mempesona kalau saja tidak ada hijab dan rasa malu yang melindunginya. Ia berjalan laksana binatang berkeliaran sangat atau berkerlipan sangat indah. Namun tidak semua tangan dan mata laki-laki mampu memburunya. Allah Subhanahu wa taala menjaganya untuk dijanjikan kepada pria yang mengharapkan kebaikan. Dan ketika diuji, ia pun berlapang dada. Ia juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Dia memberi keutamaan bagi orang-orang yang bersyukur kepadanya. Dia pun memberi hadiah pada pria itu dengan wanita yang suci lagi berbakti. Jemaah. Kemudian beliau mengatakan, dan bagi wanita mulia akan diberikan hadiah kaum pria yang baik hati. Allah Subhanahu wa taala memberikan wanita yang salihah kepada pria itu sebagai kabar gembira yang akan mengingatkan tentang nikmat yang masih tersimpan di dalam surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala tambahkan baginya nikmat dan keramahan wanita yang suci dalam keadaan ia hidup selamat dan mendapatkan kemenangan hakiki. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kasih sayang yang sesungguhnya antara mereka berdua, baik ketika di dunia dan di akhirat nantinya. Maka berbahagialah orang-orang atau seorang suami yang dia senantiasa menjaga dirinya dan menjaga keluarganya. Dia tidak mudah terusik atau dia tidak mudah dengan rayuan syaitan yang akan menjerumuskan dia dalam kebinasaan. Dia senantiasa mengintrospeksi dirinya, dia senantiasa berbenah diri dari semua kesalahan yang dia lakukan. Kita adalah manusia biasa. Semua kita akan melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, tetapi sebaik-baik orang adalah orang yang bertobat kepada Allah, kemudian dia mengintrospeksi dirinya, kemudian dia berbenah dirinya sehingga menjadi suami-suami pilihan. Kemudian beliau menyebutkan di sini penutup untuk rapor merah suami atau akhtaul azwaj. Di sini beliau mengatakan segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang dengan kenikmatannya lah berbagai kebaikan bisa sempurna,
Di akhir pembahasan ini kami memuji Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan dan pertolongannya, serta kami memohon kepadanya agar memberikan manfaat dengan amalan ini dan menjadikannya murni untuk mencari wajahnya yang mulia. Kami mengharapkan kepada para pembaca agar sudi membantu penulis buku ini dengan memberikan komentar dan perbaikan-perbaikannya. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan kemuliaannya agar para suami menerima buku ini dengan penerimaan yang baik. Dan ini di antara buku yang terbaik jemaah. Yang patutnya seorang suami memiliki buku ini, kemudian dia pelajari apa yang ada dalam buku ini, dan supaya tidak ada rasa berat di dalam hati mereka jika mereka mendapati ada suatu penjelasan yang memberatkan, uraian yang membosankan, dan sindiran pedas yang kurang mengenakan, maka hendaknya mereka bersikap rela sehingga mereka ridho, karena penulis juga seperti salah satu dari mereka yang memiliki segala sesuatu yang mereka miliki, dan ia juga ditimpa sebagaimana yang menimpa mereka. Kemudian beliau mengatakan, demikian pula kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan pertolongan untuk memberikan perbaikan, saran-saran dan yang lainnya sebagian terhadap kitab ini. Kami memohon kepada Allah Taala agar memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang terbaik dan menjadikan usaha itu sebagai pemberat timbangan kebaikan di waktu mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Akhirnya segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan seluruh sahabat beliau. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Taala, untuk pembahasan yang tadi itu adalah pembahasan yang terakhir untuk rapor merah sang suami atau akhtaul azwat atau azwat, kesalahan-kesalahan yang terjadi dari pihak suami, dan kita akan berpindah ke rapor merah istri atau al-akhtaul zaujat insyaallah biidznillah tabaraka wa taala. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan jemaah. Mungkin kalau ada pertanyaan kita persilakan untuk bertanya. Fadhil.